Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan thayyibatan minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, selamat pagi, semangat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera, salam sukses untuk kita semuanya. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di acara Bincang Pengawasan bersama saya Nurul Badrut Tamam. Kali ini saya berada di kota Ciputat ini bersama Ibu Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat? wabarakatuh. Alhamdulillah. Woi, ya, bersama Ibu Rektor UIN Syarif Hidayatullah yang terhormat Profesor Dr. Hajah Amani Lubis MA. Kita sekarang berada di kampus berapa ini, Bu? Ya, kampus 1. Kampus Sabtu ya, Sabtu. Dan ini juga saya pernah di sini, S2 saya di sini, Bu. Alhamdulillah. Sekarang bisa berjumpa dengan Ibu Rektor yang sangat luar biasa sekali ini, Bu ya. Baik, sebelum kita mulai, program Bincang Pengawasan ini tayang setiap hari Selasa dan hari Jumat di channel YouTube Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Jadi bagi para pemirsa yang belum pernah bergabung di Bincang Pengawasan, ayo pantengin terus di media sosialnya Itjen dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga sangat aktif di media sosial. Baik, kita mulai dari biografi Ibu Rektor dulu ini. Mulai dari lahirnya kapan, terus keluarga, pendidikan, hingga menjadi Rektor UIN Syarif Hidayatullah. Baik. Terima kasih Pak Nurul Badrut Tamam. Alhamdulillah, selamat datang di kampus UIN Jakarta. Landmark UIN luar Jakarta. Ya. Dan itu ya hampir semuanya kalau selfie di sini ya, foto. Ya, di dekat gedung tempat diskusi ya, diskusi juga di sini gitu. Ya, alhamdulillah dimanfaatkan ruang hijau ini. Terima kasih sudah hadir ke kampus UIN Jakarta dan sekarang bincang dengan Rektor. Alhamdulillah tadi kalau ditanya riwayat hidup saya mulai dari lahir ya, ya. Alhamdulillah saya memang lahir di Mesir. Oh, di Mesir. Ya, luar biasa ya. 2 Desember 1963. Masih muda ya berarti. Udah senior ya. Ya, dan alhamdulillah waktu itu ayah saya masih berada di Kairo dan ibu saya juga memang asli. Jadi sejak kecil SD sampai perguruan tinggi di Mesir semuanya atau gimana? Oh. Saya bayi umur 5 bulan sudah dibawa ke Ciputat. Oh, udah dibawa Ciputat. Ya, jadi penduduk asli Ciputat. Asli Ciputat. Rumah di komplek Syarif Hidayatullah Jakarta. Di IAIN dulu namanya. Dari dulu IAIN ya. Jadi saya dari tahun 64 sudah di UIN Jakarta. 64. Ya, bersama orang tua, tinggal di perumahan dosen dan besar di Ciputat. Jadi TK Ketilang. Oh, ketika samping pasca ya? Iya. Di dalam kompleks. Oh, berarti sejarah banget itu ya TK-nya ya? TK Ketilang. Dulu TK-nya masih di sini di pinggir jalan. Oh, di pinggir jalan, betul. Masjid Fathullah, Syarif Hidayatullah. Sebelumnya itu sebelahnya ada TK. Kemudian SD-nya juga SD Legoso yang tadinya ada di Legoso. Kemudian lulusnya saya kelas 5, kelas 6 di Situ Gintung. SDN Situ Gintung 2 Rempoa. Nah, jadi sering jalan di sini dari rumah ke Rempoa itu sampai tamat SD di Ciputat. Kemudian SMP 3 tahun saya di SMP Islam Al Azhar Kebayoran Baru. Kebayoran. Di Singamangaraja. Ya, 3 tahun di sana. 3 tahun di sana. Tapi karena belum lulus sampai dapat ijazah, terus saya pindah ke Mesir karena dapat beasiswa setelah nyambung kelas 3 SMP di Mesir. Nah, jadi waktu itu kan tahun 78. Wah, 78 itu kelahiran saya. Baru lahir berarti. Saya sudah mau tamat SMP. Nah, itu ada perpanjangan 6 bulan tahun pergantian tahun ajaran ya. Tahun ajaran dari mulai Desember diganti jadi Juni. Nah, pertambahan itu yang dari Desember ke Juni itu saya pas ke Mesir. Jadi lulusnya di Juni. Sesuai dengan kalender
kalender akademik di Mesir. Mesir ya. Sama juga akhirnya dengan di Indonesia perubahan itu Sama. menyatukan sistem di seluruh dunia, memang dari bukan akhirnya di Desember tapi di Juni. Terus S1-nya berarti di Mesir juga? SMA juga di Mesir. Oh, SMA di Mesir, SMA S1. saya biologi IPA. Alhamdulillah, saya karena senang, memang arahnya sebenarnya inginnya jadi dokter. Jadi dokter ya. Tapi terus belum ada kondisi di Al-Azhar waktu itu pas saya lulus SMA sudah tidak menerima mahasiswa beasiswa dari luar negeri. Terimanya fakultas umum, fakultas agama dan fakultas sosial. Nah, akhirnya saya tidak diterima di kedokteran, padahal masuk ke Oh kedokteran. gitu. Dan nilai saya tinggi, bahkan mengalahkan yang orang Mesir. Yang lainnya. Ya, seperti nilai matematika saya di ijazah 100 ya. Wah, luar biasa. Matematika 100 ya. Kalau kita hitung-hitungan berat ini. Ya, jadi nilainya hampir maksimal semua. Pada waktu itu satu kelas ada berapa? Banyak yang IPA itu Mayoritas dari Indonesia jarang ya? orang Mesir semua. Semuanya? Kalau IPA semua orang Mesir. Orang Mesir semuanya. Dan orang lain, maksudnya ada dari Somalia, dari Palestina, itu ada beberapa teman. Kalau di IPS banyak. Oh ya, gitu. karena nanti masuknya ke Fakultas Dirasat Islamiyah, Syariah, atau juga Fakultas Humaniora lainnya ya, di yang ilmu sosial. S1, S2, dan S3 ya? Nah, S2-nya menarik, saya ternyata ya dipilihkan oleh Allah ya, bahwa saya masuk sastra Inggris, jurusan terjemah langsung yang bahasanya Arab, Inggris, Prancis. Wih, 3 bahasa itu ya? Jadi luar kalau biasa sekali. saya mau mencanangkan integrasi ilmu sekarang di UIN Jakarta, saya sudah memahami betul. Dari awal memang background-nya sudah lintas ya. SMA-nya IPA biologi, S1-nya sastra Inggris, nanti S2, S3-nya sebenarnya sejarah politik Islam. Kalau ketemu suami di mana? Pas S1 atau S2? Oh iya, lagi S1 kebetulan dia juga sastra Inggris. Oh. Kebetulan ya, dia lebih senior dari saya, sama jurusannya. Oh sama gitu ya. Ya, di Al-Azhar. Al-Azhar juga. Terus S3-nya? S2 sudah kembali ke kembali ke Jakarta ya? Ke Jakarta. Jadi S2 dan S3 saya di IAIN Syarif Hidayatullah. Program Pasca Sarjana. Masih zamannya Profesor Harun Nasution. Wih, luar biasa. Masih tulisannya IN ya? IAIN. Dan kalau gedung yang di sini, gedung yang masih ada, berarti yang gedung mana? Hanya gedung rektorat. Oh, yang ini yang asli ini ya? Gedung ini, deretan ini masih bangunan asli. Ya. Sebelah kanan kita ini. Ya, tapi ke belakang yang dulunya tempat program Pasca Sarjana sudah tidak ada. Sudah. Di belakang sana di tempat Saintek sekarang. Itu gedung lama, sekarang sudah berubah. Auditorium ini juga sudah baru ya, maksudnya tidak zaman dulu. Oke, jadi guru besarnya di bidang sejarah politik Islam. Sejarah politik Islam. Wah, menarik sekali, di UIN ada sejarah politik Islam. Total ada guru besar di UIN ada berapa itu sampai sekarang ini? Sekitar berapa? Sekarang ini yang aktif sebenarnya sudah tidak banyak ya. Oh gitu. Hanya 41, yang masih usia aktif. Tetapi karena kami memfungsikan juga yang sudah pensiun, karena kami sangat membutuhkan. Di setiap prodi itu sangat membutuhkan guru besar, maka kira-kira 90. Ya, baik. 90 kami punya guru besar. Kalau keluarga ada berapa ini? Satu keluarga dari Ibu Prof. Total ada berapa? Saya kan anak pertama. Oh, anak pertama. Jadi anak paling tua, kemudian kami berempat saja. Berempat. Saudara, 2 perempuan, 2 laki-laki. Wih, cocok ini. Dua perempuan yang sempat belajar di Mesir, ya, kemudian 2 laki-laki juga salah satunya sempat, tapi tidak selesai di Mesir, lalu dilanjut di Indonesia. Yang 2 lagi selesainya di Indonesia. Pokoknya luar biasa biografi Ibu Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Baik, bagi para pemirsa yang baru saja bergabung di acara Bincang Pengawasan, ini adalah program rutin setiap hari Selasa dan Jumat di channel YouTube Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Baik, kita lanjutkan Ibu. Selain aktivitas sebagai Ibu Rektor, apa aja Bu? Kegiatan masyarakat di masyarakat apa aja? Ya, memang saya sebelum jadi PNS sudah aktif di masyarakat. Kita alumni Mesir ya, biasanya itu
sudah dibekali bahwa kita harus aktif di masyarakat, apakah itu dakwah atau kegiatan lainnya. Penerjemah termasuk ya? Ya, saya lulusan terjemah, maka menerjemah konferensi atau dokumen-dokumen itu saya biasa lakukan. Maka saya punya sifat detail karena saya biasa menangani banyak bahasa dan ketika membaca dokumen tidak boleh salah ya, tidak boleh campur-campur bahasa juga. Jadi saya sudah komitmen dengan penggunaan bahasa tertentu. Nah, alhamdulillah saya jadi bekerja sebagai editor, penulis juga. Hal ini mendukung saya. Kemudian organisasi pertama yang saya ikuti adalah Perhimpunan Alumni Timur Tengah. Alumni Timur Tengah. Ini dipimpin oleh Profesor Quraish Shihab dan lainnya. Kemudian ICMI itu sebelum PNS ya. Jadi Orsat Ciputat dulu ICMI ini sangat aktif karena banyak profesor di sini. Kemudian ada alumni wanita Timur Tengah, alumni wanita Timur Tengah. Ya, kemudian memang saya juga ya setelah PNS begitu bergabung di MUI dan sampai sekarang kemarin diamanai juga ya, masih di pengurus yang baru ya, luar biasa. Selamat kita ucapkan kepada Ibu Rektor ini, sangat luar biasa sekali. Baik, yang ketiga ini menarik sekali itu terkait hobi dan kuliner ini. Kalau hobinya apa Ibu? Hobi rutinitas? Ya, saya dari dulu memang suka membaca. Kalau olahraga? Traveling. Wih. Menjelajah alam. Betul. Sama berarti kalau udah kuliner, traveling sama kayak juga. Saya juga suka Ibu. Kalau kuliner mungkin tidak jadi fokus ya. Suka mencoba ya. Tidak ada hal tertentu yang mesti, tetapi sambil menikmati alam. Menikmati budaya yang ada ya, kuliner yang ada di satu wilayah. Itu menarik sekali. Luar biasa sekali. Baik, kita kembali ke segmen selanjutnya di Bincang Pengawasan. Kembali lagi di acara Bincang Pengawasan bersama saya Nurul Badrul Tamam bersama Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Baik, sekarang saya berada di ruang apa ini Bu Rektor? Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Masya Allah. Selamat datang di kantor Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di jalan ini ya? Di jalan Insinyur Haji Juanda. Nomor 95. Jadi masuknya itu Tangsel apa Jakarta ini? Nah, kalau wilayah lokasi di Tangerang Selatan, Ciputat Timur. Tetapi administrasi keuangan sebagian masih tentu di wilayah 4 DKI. Jakarta. Ya, baik. Jakarta. Bagi para pemirsa yang baru saja bergabung, ini adalah acara Bincang Pengawasan bersama Ibu Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang tentu bagi para pemirsa yang belum gabung di media sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Itjen, jangan lupa pantengin terus di Bincang Pengawasan. Baik, kalau fakultas yang ada di UIN ada berapa itu? Di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ada 78 program studi. Ya, yang S1 56, sisanya S2 dan S3. Kalau dosennya? Dosennya total? Kira-kira 1.200. 1.000. Kalau mahasiswanya ini yang ngeri nih. Mahasiswanya 32.000 lebih. Dan staf 1.100. Jadi sekali wisuda total ada berapa ini kalau wisuda? Kami kan melakukannya 8 hari. 8 hari. Karena auditorium Harun Nasution itu tidak kapasitasnya masa pandemi terlalu banyak. Tetapi ini sebelum pandemi kita melakukan 8 kali. 4 kali wisuda, setiap kalinya 2 hari itu sebelum pandemi. Sampai tahun lalu kita melaksanakannya dengan meriah. Tetapi di masa pandemi COVID akhirnya cuma kita laksanakan 4 kali, satu kalinya cuma 1 hari. Dan alhamdulillah 4.000-an alumni lulus tahun ini. Tahun pandemi ini pun sudah 2 minggu lalu kita sudah melaksanakan wisuda terakhir. Sudah lulus alhamdulillah. Jadi memang UIN Syarif Hidayatullah menjadi UIN pilihan favorit nih bagi para lulusan SMA, SMK, Madrasah Aliyah, begitu juga pesantren juga ya. Hampir semuanya daftar di UIN Syarif Hidayatullah. Tapi tentu tidak semuanya diterima ya, karena kuotanya sangat terbatas itu. Yang nggak diterima ada sekitar berapa itu setiap pendaftaran? Dari semua jalur penerimaan, alhamdulillah kalau di
Kemenak ya, kita nomor 1 Tuh, dari segi nomor nominal. 1. Ya, kalau di jumlah dari semua jalur yang di UMPTKIN, SPAN, kemudian SBMPTN, SNMPTN serta Mandiri, kita 200.000 calon atau peminat, 250.000. Luar biasa sekali. Dan yang diterima 7.500. Jadi berbahagialah bagi para mahasiswa S1, S2, dan S3 yang bisa bergabung di UIN. Harus banyak syukurnya ini karena sudah melewati berbagai proses gitu ya. Baik, sebelum kita lanjutkan saya boleh ngopi dulu. Ngopi apa teh ini, Bu? Oh, teh ya. Kopi ya? Ini tehnya teh UIN, ya, produk UIN ini. Luar biasa sekali. Silakan. Baik. Kita lanjutkan di bincang pengawasan bersama Ibu Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Ibu Profesor Dr. Hajah Amani Lubis MA. Di belakang saya ini, tadi saya udah ngelirik dari tadi mata saya. Apa ini, ada 2 penghargaan yang sangat bergengsi karena dari Rekor Indonesia Muri. Bisa dijelaskan itu, ada 2 ini. Dan yang tengah juga apa ini, Bu? Penghargaan dari SINDO, perempuan, kategori perempuan hebat, sosial budaya dan luar pendidikan. Biasa. Terus kalau yang Muri? Yang Muri Dunia, ini Muri Dunia sebagai rektor pertama di Universitas Negeri. Universitas Islam Negeri. Terutama di UIN ya, UIN. Bukan, kalau ini di negeri. Dunia. Oh, dunia. Jadi kalau Universitas Negeri di dunia menurut juga survei, belum ada yang rektornya perempuan. Waduh, menarik ini, perempuan menjadi rektor ini. Terus yang satunya lagi? Rekor Indonesia Muri adalah rekor untuk perempuan Indonesia pertama ceramah di depan Raja Maroko, Raja yang mulia Muhammad ke-6. Ya, itu dilakukan di setiap bulan puasa. Rutin itu ya? Rutin mengundang 1.000 ulama dari seluruh dunia. Wah, luar biasa. Tentu bukan pakai bahasa Indonesia ya, atau bahasa Arab ya? Masih ada di YouTube ya. Bisa pantengin ceramah Ibu Rektor di YouTube ya, Bu ya, terkait dalam bahasa Arab. Terus yang di belakang ini menarik sekali nih. Peta Indonesia, ya. Itu apa itu, Ibu? Ya, tentu saya sangat cinta Indonesia dan saya alhamdulillah sudah menjelajahi hampir semua ya dari wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Ya, tinggal beberapa provinsi yang belum, tetapi saya sangat bangga dengan untayan Zamrud di Khatulistiwa. Makanya ada Khatulistiwanya itu. Gitu ya. Ya, ini dari bahan alami semua. Apa saja itu, Bu? Kreatif juga ini ya. Saya memang minta dari kayu, tapi ternyata artisnya itu ya, desainernya dia bikin dari batok kelapa. Oh, batok kelapa ya. Kemudian alasnya itu semuanya karung goni. Oh, karung goni ini yang kalau yang dari itu masih tahu apa itu karung goni gitu. Terus kemudian dari lidi, jerami, oh gitu, lidi, jerami, bambu, kemudian arang. Ini menandakan kekayaan Indonesia. Dan itulah NKRI ya. Betul, iya, NKRI harus dijaga. Baik, kita lanjutkan kembali di acara Bincang Pengawasan. Ini program rutin Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, tayang setiap hari Selasa dan hari Jumat. Bagi yang belum pantengin di Bincang Pengawasan, pantengin terus dengan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa. Kali ini bersama Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terkait program unggulan ya, Prodi UIN Syarif Hidayatullah, apa saja itu? Program unggulan di UIN Jakarta tentu kami ingin memperoleh alumni lulusan yang betul-betul berkompeten di bidangnya dan juga dosen yang memiliki kompetensi yang tinggi di bidangnya juga. Jadi ini kami melakukan berbagai hal. Kalau untuk mahasiswa tentu penguatan-penguatan di proses belajar mengajar, memberikan peluang untuk mahasiswa juga mengaktualisasikan diri dengan program-program bukan hanya akademik tapi non-akademik, sehingga kita reputasi mahasiswa UIN Jakarta internasional, banyak memperoleh kejuaraan internasional dan juga bahkan KKN dilakukan juga kuliah kerja nyatanya dilakukan di luar negeri.
Jadi kita melalui program nasional. Oh, bukan hanya di Indonesia saja ya, di luar negeri. Mahasiswa sekarang kreatif, Iya. jadi banyak organisasi kepemudaan itu memfasilitasi sebulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan mahasiswa di luar negeri. Jadi kami mahasiswa yang saya ingat tahun lalu atau tahun ini mungkin ada juga yang ke Norwegia dapat juga beasiswa. Tapi di tahun lalu itu ada di India, ke Filipina, ke Cina, kemudian beberapa tempat ke Turki. Jadi itu adalah inisiatif mahasiswa dan kita dukung mahasiswa yang sudah punya jalur dan ingin keluar negeri. Ya, kita tentu dukung dan kita pakai laporan kerjanya di luar negeri itu jadi laporan KKN. Ya, jadi mereka nambah pengalaman, membawa reputasi UIN Jakarta, kemudian semangat ya membuka suasana keterbukaan. Betul. UIN Jakarta ini arahnya outward looking. Ya, karena kita pertama memang UIN Jakarta PTKIN nomor 1 ya di Indonesia. Kemudian sivitas akademikanya juga sudah mendunia. Apalagi juga memang alumninya hampir semua mewarnai di semua lini ya, baik di kementerian, lembaga, ormas, penulis, dan hampir semuanya luar biasa. Memang kalau mau kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta saja. Baik, kita lanjutkan sebelum kita masuk ke program terkait program pencegahan anti korupsi tentang KKN itu ya, program-program pencegahannya. Kita pengen tahu ini apa sih tugas dan fungsi sebagai rektor UIN Syarif Hidayatullah. Ya. Baik, sebagai Rektor UIN Jakarta tentu harus menjamin berjalan lancarnya proses belajar mengajar, yakni program akademik harus berjalan lancar dan bahkan berkualitas serta melakukan hal-hal yang memang sudah merupakan aturan ya. Apakah itu digitalisasi, kemudian patuh pada pengisian aplikasi yang ada di Kementerian Agama dan juga di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, karena kami punya 2 kaki, di Kementerian Agama dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian tentu kita ingin melakukan penguatan di segala bidang, terutama juga di bidang kerjasama. Mancanegara juga sangat berminat kerjasama dengan UIN Jakarta, termasuk juga di dalam negeri. Lalu sarana dan prasarana serta hal-hal yang berkait dengan penguatan kompetensi lulusan dari UIN ya. Kami punya desk career atau career office ya, di situ menjadi pusat untuk bertanya calon alumni, yang mau termasuk alumni, ikatan alumni UIN juga ada ya di sini ada. Tapi ketika masih mahasiswa, mereka kita bina lewat career office untuk bertanya peluang-peluang kerja apa yang ada, dan bahkan disalurkan jadi tenaga magang lewat career office. Oh gitu. Ya, dan banyak sekali yang sudah langsung kerja. Ya, di samping itu tentu ikatan alumni UIN Jakarta juga berfungsi, tentu ya ada yang memberikan informasi peluang kerja dan pengembangan diri, itu juga kita dimanfaatkan. Nah, di masa saya ketika untuk menjalankan kinerja, saya selalu berpesan, apakah itu pada momen CPNS baru dilantik atau pada momen-momen tahunan ya seperti raker rapim itu ya, rapat pimpinan. Saya selalu berpesan bahwa semua kita, baik itu staf ya, pimpinan, dosen, harus membaca aturan. Aturan-aturan berkembang terus sehingga kita kadang masih teringat yang lama-lama. Harus update itu ya. Sudah update, apalagi dengan pandemi COVID-19 ini kita sudah menjalankan new normal life. Oh gitu. Ya, jadi ada aturan-aturan baru, kita harus berkembang bersama perkembangan zaman ini. Nah, untuk itu aturan yang ada diindahkan dan bahkan kreativitas, inovasi juga harus dimunculkan. Saya alhamdulillah ingin sekali ya menanamkan juga di semua lini di kampus bahwa apabila ada
rankingan, misalnya aplikasi RB, zona integritas, pengisian ISMS ya, Electronic Strategic Management System, itu inginnya UIN Jakarta berada nomor 1. Dan harus di nomor 1. Seperti hari ini ketika ada rapat dengan Itjen, UIN Jakarta alhamdulillah untuk fungsi SPI nomor 1, dan ketika melaporkan penilaian mandiri, menilai sendiri 100. Yang zona integritas itu ya. Bukan, yang SPI. Kinerja SPI evaluasi penilaian mandiri 100 dan dinilai oleh Itjen 96. Jadi cuma selisih 4, berarti kita menceritakan apa adanya dan real gitu ya. Bagus ya. Tapi kita terus tingkatkan karena UIN Jakarta bukan hanya ada di SPI, bukan hanya di rektorat, tapi semua fakultas, unit, dan semua jajaran yang harus memahami bahwa kita dalam rangka pembenahan, dalam rangka revolusi birokrasi, maka kita harus memahami aturan dan juga ikut dalam program-program pengembangan yang ada di UIN. Luar biasa sekali. Jangan tertinggal, jangan malas-malas. Ya, saya upayakan itu terus updating terus ya, update. Dan di Inspektorat Jenderal kita juga punya program namanya edukasi pengawasan. Ini sudah berjalan, jadi dalam bentuk infografis, upload di media sosial Itjen rutin setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, termasuk nanti aturan-aturan ini ya berkembang. Nanti kita menceritakan juga para satker-satker yang ada di seluruh Indonesia, misalkan satker UIN, profilnya bagaimana, potensinya bagaimana, terus kinerja yang akan kita genjot untuk menjadi program-program unggulan dalam pencegahan KKN akan kita upload juga. Jadi jangan lupa pantengin terus di media sosial Itjen dan UIN. Sari. Iya gitu. Diikutin terus ya, Yang belum follow di media sosial, ikut dong. Malu kalau dosen, mahasiswa apalagi UIN ini belum ikut di media sosialnya Itjen sama UIN, ayo ikutin terus. Baik, sekarang terkait program pencegahan KKN yang ada di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah apa aja? Baik, yang pertama saya tanamkan kita harus memberi contoh yang baik. Jadi pimpinan semua memberi contoh yang baik. Keteladanan gitu ya? Keteladanan, iya. Jadi kita kan tidak bisa juga langsung memperbaiki atau meluruskan hal-hal yang tidak ada sebelumnya. Tapi paling tidak ada pengawasan sehingga dari pimpinan bisa memberi pandangan yang benar, aturan. Ya, dan itu alhamdulillah saya kontrol sendiri bahwa mungkin ini rektor yang sangat unik, apalagi di UIN Jakarta, rektor-rektor yang lalu kurang memperhatikan masalah administrasi keuangan. Tapi kalau saya alhamdulillah minat memang karena di beberapa lembaga besar saya pun jadi bendahara, jadi sudah biasa melihat dan pernah jadi bendahara di MUI nih. Bendahara umum MUI ya tahun 2015-2016. Pas ketua umumnya berarti pas Pak sudah Pak Kiai Ma'ruf. Pak Kiai Ma'ruf ya, Pak Kiai Ma'ruf. Dan di pusat studi wanita UIN dulu juga PSW saya jadi bendahara dan itu menangani dari awal 2000 itu menangani dana bantuan banyak sekali dan bikin program yang bagus, jadi kita sudah terbiasa lah. Ya, faktor kehati-hatian terkait keuangan karena faktor yang sensi ya, sedikit salah kalau dihitung-hitungan matematika kan salah dikit ya tetap salah gitu ya, jadi memang harus perlu hati-hati begitu ya. Saya terbiasa dengan angka yang bahkan triliunan apa-apa. Termasuk mengoptimalkan SPI yang ada di UIN ya. Alhamdulillah, jadi kita bersinergi. Alhamdulillah jajaran pimpinan UIN Jakarta sepakat kita mau memperbaiki situasi yang ada, mempercantik lagi UIN ke depan, maka kita kompak. Alhamdulillah, SPI juga demikian. Saya beri keleluasaan apa yang semestinya SPI lakukan saja. Bahkan saya bantu. Tidak dulu disposisi misalnya ketika ada permohonan pencairan, permohonan persetujuan bikin program atau pengadaan, saya langsung itu tanpa diminta oleh SPI atau oleh Kabiro atau lainnya, saya langsung arahkan ke SPI. SPI tolong di Monaf program
pengadaan ini. Lalu dalam 2 hari laporannya datang ke saya, sudah dilaksanakan dan lain-lainnya. Jadi ada kesatuan ya, bukan hanya saya rektor menyerahkan kepada jajaran yang lainnya, tetapi saya juga berperan untuk memberi contoh bahwa kita saling mengoreksi. Juga, memberi membina agar lebih baik. Saya ajak semua dekan agar paham program kerja, realisasi anggaran agar semua paham. Jadi SPI itu diizinkan sebagai mitra ya. Jadi sebelum tim internal dari Kementerian Agama, Inspektorat Jenderal melakukan audit, sudah ada pintu masuknya itu SPI. Begitu juga BPK, BPKP sebelum melakukan audit lewatnya Itjen dan SPI. Semoga UIN lebih baik. Amin. Dan luar biasa. Baik. Saya juga selalu mengajak semua memperhatikan temuan BPK dan diberi solusi. Dan tidak boleh menunda, jangan lupa ya Bu. Oh iya. Iya, ketika ada temuan langsung gitu. Langsung, alhamdulillah. Jadi ini sudah terbiasa dan bahkan saya mencanangkan ya, bukan mencanangkan ya, mengharapkan tahun ini zero temuan BPK untuk program penelitian. Karena kemarin bertahun-tahun kok itu aja, belum bayar pajak, salah honor, salah ini. Kan udah tahu ya. Itu hal-hal teknis itu harus sudah jangan terulang lagi. Saya canangkan zero kesalahan. Insya Allah SPI minggu ini turun ke semua fakultas. Inisiatif dari SPI dan saya setujui bahwa mengajak semua membuka lagi laporan menjelang akhir tahun, laporan realisasi dan lainnya. Kalau ada yang belum sempurna disempurnakan. Terima kasih. Jadi kita satu kesatuan untuk pembenahan dan juga mengawasi keuangan supaya Itjen jangan banyak kerjaannya. Nyampe di sini udah dengan laporan-laporan auditnya sudah rapi ya, baik audit dari Itjen, BPKP dan BPK. Ya, kita berusaha terus memberikan informasi yang diperlukan. Kalau ada yang kurang ya kita penuhi. Kalau kurang pedoman dan lain-lainnya kita segera buat. Ya, karena ternyata setiap tim datang pandangannya juga kan berbeda-beda. Wawasannya bertambah, jadi berbeda. Maka kita fasilitasi bahwa semua untuk kebaikan kita lakukan. Baik, untuk program Bincang Pengawasan yang sekarang sudah masuk ke edisi 45-an ya, apa komen dari Ibu Rektor ini terkait program Bincang Pengawasan ini? Ya, saya senang sekali dengan program ini, berarti mendekatkan Itjen dengan satker-satker, dengan mitra ya? Dengan mitra, sehingga tidak terlalu ditakuti dan kita membuka jalur dialog seperti begini, saling kenal, tak kenal maka tak sayang. Nah, dengan bincang-bincang begini dan disebar luas, kita punya komitmen bersama untuk membenahi lembaga dan tentu bersama-sama Kementerian Agama kita membangun negeri ini. Baik, terima kasih. Kembali ke segmen ketiga, Bincang Pengawasan. Kembali lagi di acara Bincang Pengawasan bersama Ibu Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kita lanjutkan lagi ini Bu. Sekarang sedang pandemi COVID-19. Apa program yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh UIN Syarif Hidayatullah termasuk program-program sosialnya Ibu? Subhanallah, memang masa pandemi COVID-19 ini masa yang sangat unik. Tahun 2020 ini kita alami dengan berbagai kesulitannya. Tapi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta alhamdulillah cepat tanggap sejak awal Maret itu melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh pemerintah dengan pemerintah daerah. Kita lakukan berupa work from home. Kita lakukan serius dengan tetap menjaga kinerja di kampus sesuai dengan yang diharapkan. Iya, jadi sekalipun pandemi, kinerja ASN terutama di UIN tetap jalan ya Bu ya? Ya, alhamdulillah. Memang di awal saya rasakan ya agak shock karena belum terbiasa bekerja dari rumah, lalu sepertinya tidak tahu mau melakukan apa. Tapi setelah 2 minggu langsung bisa berkoordinasi sesama dan mulai kinerja kembali seperti itu. Termasuk proses belajar mengajar juga semuanya online ya? Iya, berhenti. Jadi tidak ada yang masuk kampus, gerbang kita tutup, semuanya online. Itu di bulan Maret.
Kemudian setelah boleh work from office, kita semua pimpinan atas perintah Kementerian Agama dan tentu dari pemerintah, kita bekerja dari kantor. Dari kantor. Dan alhamdulillah semua pimpinan bekerja dari kantor, dan situasi kalau sedang ada staf yang kena reaktif, yang positif itu ya, reaktif, itu dilakukan protokol kesehatan untuk semprot disinfektan, kemudian mensosialisasikan lebih lagi yang 3M. Oh gitu. Ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Itu kita sosialisasikan lewat gugus tugas pencegahan dan penanganan COVID UIN Jakarta, yang ketuanya adalah Dekan Fakultas Kedokteran. Kedokteran. Dan beliau juga Dr. Hari Hendarto itu juga di pusat juga menjadi sebagai gugus tugas. Kementerian Agama juga menjadi gugus tugas, sehingga kita menyatu beserta tim gugus tugas di UIN Jakarta dan juga relawan. Jadi relawan di UIN Jakarta baik mahasiswa, dosen dan staf ini banyak, sehingga bisa menangani dan berkontribusi terutama ya dalam program-program sosial untuk menenangkan yang betul. lagi khawatir, galau begitu ya. Kita juga buka hotline untuk pengaduan keluhan-keluhan secara psikologis. Ada konsultasi gratis dari UIN dan dari Fakultas Psikologi. Dan kalau di masa pandemi di awal 2 bulan pertama, UIN Jakarta full memberi bantuan sembako dan bahkan makanan jadi untuk lebih dari 2.000 mahasiswa. Dan selama bulan puasa full diberi sahur dan iftar. Itu kepada kalau tidak salah bulan puasa itu tinggal 250 mahasiswa di sekitar UIN. Di sekitar ini UIN ya. Tidak bisa pulang dari Jawa Timur, dari Kalimantan, dari Sulawesi, maka itu kita tangani langsung. Nah, bantuan sembako terus dilakukan sampai akhirnya mendekati masa pendaftaran mahasiswa baru, kita alihkan bantuan kepada beasiswa. Oh gitu. Jadi kami punya lembaga sosial, alhamdulillah sangat efektif membantu di masa pandemi untuk baik itu sembako, bantuannya pangan, juga beasiswa. Sehingga dana-dana yang terkumpul bisa kita salurkan, insya Allah sangat efektif kepada yang membutuhkan. Melalui Google Form kita bisa melacak mahasiswa yang perlu bantuan untuk kesehatan. Kita menangani gratis di Rumah Sakit Syarif Hidayatullah pengobatan-pengobatan bila mahasiswa, bahkan bukan hanya yang terindikasi COVID atau yang reaktif, tapi jadi penyakit-penyakit lain seperti demam berdarah, tipus. Akhirnya ketika di masa pandemi ini kita juga tangani secara gratis. Kemudian tentu kita penting selama sekarang ini untuk kalau ada yang kena reaktif, positif, melakukan tracing. Oh gitu. Dan itu dilakukan rutin oleh UIN itu ya? Betul. Dan kita tes COVID gratis, swab juga gratis, sesuai dengan kebutuhan dari semua unit di UIN Jakarta. Karena kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Tangsel, Dinas Kesehatan DKI, sehingga bantuan-bantuan itu bisa tertangani. Iya, kita berdoa semoga COVID-19 ini cepat berlalu ya, bisa kembali ke normal, dan kita doakan semoga Januari 2021 sudah normal kembali ya, terutama kita doain, amin. Baik, kita lanjutkan ini Bu. Sekarang sedang tren terkait media sosial, banyak sekali ujaran kebencian, hoax, terus anti Pancasila, NKRI dan lain sebagainya, terutama di media sosial. Apa saran dari Ibu Rektor, terutama kepada ASN Kementerian Agama di seluruh Indonesia, terutama lagi buat dosen dan mahasiswa yang ada di UIN Syarif Hidayatullah? Apa saran dari Ibu? Saran saya yang pertama bahwa semua kabar bohong dan kabar kebencian yang disebar lewat medsos itu dosa besar. Atau website ya? Apapun itu. Jadi itu adalah dosa. Kita sebagai umat beriman harus menyadari itu.
Jadi jangan larut pada tren yang sedang, kalau biar terlihat canggih dalam IT dan juga bermedia sosial, dia nyebar apa saja. Yang penting namanya hadir di beberapa media. Ini salah. Betul. Kita bertanggung jawab atas konten yang disebar itu. Nah, kalaupun sekarang belum terasa akibatnya atau ganjaran sanksinya, ya, nanti cepat atau lambat ada sanksinya. Baik bagi orang tua, anak muda, dan siapapun yang melakukan hal yang negatif pasti ada sanksinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan bisa di dunia ini, bukan hanya nunggu nanti di akhirat. Nah, itu prinsip bahwa kita umat beriman harus melakukan hal yang positif, yang baik, dan meninggalkan yang buruk. Dampak dari berita buruk itu juga sangat fatal. Bisa membuat kebingungan, bisa melakukan pencemaran nama baik, bisa melakukan, bahkan bisa sampai perang saudara gara-gara berita yang karena buruk. fitnah tadi ya. Karena fitnah dalam Islam tentu menjatuhkan seseorang. Nah, itu dalam Islam. Nah, sekarang kan jadi dianggap fitnah itu jadi seperti ringan ya. Ya, seperti saya saja baru kemarin kan diisukan mau dilaporkan ke Polda dan KPK katanya melakukan penyelewengan, penipuan. Saya yakin kalau saya insya Allah tidak melakukan hal itu. Dan juga di institusi saya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, semua sudah saya tanamkan selama 2 tahun ini, tidak boleh ada yang salah, apalagi penipuan dan juga penyelewengan. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Amin. Tapi hal ini bagus, saya senang dengan Irjen bisa berdialog dari kampus ke kampus, bahkan dari pejabat sebagai program pencegahan ya, pencegahan dan edukasi kepada satker-satker yang ada di seluruh Indonesia. Ini momennya bagus untuk kita juga introspeksi sehingga kita bisa menguatkan langkah kita ke depan, arahnya kemana. Jadi kembali ke soal fake news ya, atau hoax itu, tentu kita harus membentengi diri, membentengi keluarga, juga sivitas akademika dan semua bangsa Indonesia. Dengan semua tatarannya itu kita harus menyadarkan bahwa kita harus memilih yang benar dan yang baik, dan menjadi kritis pada tiap berita. Karena saya sering melihat berita-berita seperti itu di diri saya, ya, sudah punya pandangan bahwa ini adalah berita bohong, ini berita yang benar. Dan sekarang kita marilah fokus kepada tugas kita, kinerja termasuk prestasi, kemudian capaian-capaian yang memang mestinya tidak bisa ditunda, apalagi negara bangsa kita ini lagi lemah sekarang karena pandemi COVID. Jadi ada hal-hal prioritas yang harus kita lihat daripada medsos dan generasi muda sebenarnya harus dididik untuk memahami prioritas dalam hidup. Ya, medsos itu hanya sementara dan singgah di kehidupan kita, tetapi kehidupan real adalah kerja keras, bukan hanya main gadget. Jadi bagi para pemirsa, sahabat-sahabat semuanya yang bermedia sosial harus cerdas dan bijak dalam bermedia sosial. Baik, yang terakhir ini Bu, apa pesan Ibu Rektor terkait dalam menjaga persatuan dan kesatuan anak bangsa, Pak Jo? Alhamdulillah, saya bersyukur bahwa dalam kondisi pandemi COVID-19 ini bangsa Indonesia tetap tegar, ya, dan langsung bangkit di semua lini untuk memperbaiki. Nah, inilah yang kita harapkan, kerjasama, gotong royong, saling percaya ini kita perlu tingkatkan, karena memang kondisi ini sulit bagi semua. Maka kepada anak bangsa saya berharap bahwa mari kita membangun dan membangun serta menjaga prestasi yang sudah ada dan juga meningkatkan. Indonesia mau bertahan ratusan tahun ke depan. Kitalah yang menjaga bangsa ini dan menjaga NKRI itu ya. NKRI dan membangunnya bangsa. Menjaga. Luar biasa sekali. Saya sekarang berada di gedung apa ini, Bu? Auditorium Harun Nasution. Jadi bagi para alumni nih atau mahasiswa tentu ingat
para alumni UIN Syarif Hidayatullah. Sangat monumental ya. Sangat monumental. Apalagi saya juga S2 di wisuda di sini, Bu. Luar biasa. Jadi kalau mau kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta saja. Demikian, semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa bagi para pemirsa yang belum gabung di media sosial UIN Syarif Hidayatullah dan Itjen, pantengin di Bincang Pengawasan di channel YouTube Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Demikian tadi Bincang Pengawasan bersama Ibu Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.